Maaf ya Bu ya, beribu maaf banget ya Bu. Mungkin pengajian yang Ibu ikut itu pengajian zaman dulu atau zaman kapan yang ketika Ibu berangkat pengajian itu Ibu nggak menemukan suatu manfaat gitu loh Bu. Mungkin loh Bu ya. Maaf, beribu maaf ya Bu ya. Hola netizen yang berbudi pekerti luhur. Megawati Soekarno Putri mengkritik sebagian ibu-ibu yang suka mengikuti pengajian namun lalai dalam mengurus anak-anak mereka. Kritikan tersebut disampaikan Megawati saat berbicara tentang upaya pencegahan stunting dan peran ibu terhadap perkembangan anak. Sebelum menyampaikan kritik, Megawati 2 kali menyebutkan ucapan beribu maaf kepada yang mendengar. Ia berharap kritik ini tidak membuat ia dibully alias dihakimi. Megawati tidak mempersoalkan ibu-ibu yang ikut pengajian karena dirinya pun juga pernah ikut pengajian. Ia hanya ingin ibu-ibu tetap memperhatikan anak-anak mereka. Untuk itu, Megawati berencana menyampaikan permintaan khusus ke Menteri Sosial Tri Risma hari ini serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Puspayoga. Nah, gimana nih kalau menurut netizen yang tercinta? Aneh saja ketika ada seorang muslim tapi justru mempermasalahkan ketika ada ibu-ibu mengikuti pengajian. Padahal kita tahu bahwasanya ketika ada orang ikut pengajian atau ikut kajian apapun, maka dia tujuannya adalah untuk menuntut ilmu, menambah ilmu. Jadi sungguh tidak nalar ketika ada apalagi seorang tokoh negara mempermasalahkan bahwasanya ibu-ibu yang menghadiri pengajian itu seolah-olah dia bilang bahwasanya itu menelantarkan anaknya atau keluarganya. Justru dengan ikut kajian maka dia tahu ilmu bagaimana merawat keluarga, bagaimana mendidik anak yang baik. Imam Muslim meriwayatkan hadis dari baginda Rasulullah Muhammad SAW, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Maksud Ibu Megawati ini gimana ya? Maksudnya gini, padahal bagus ya kalau ibu-ibu senang ikut pengajian atau ke majelis taklim kayak gitu kan. Jadi mereka menambah ilmu, memperdalam ilmu agamanya kan. Toh juga itu untuk anak-anak mereka juga, untuk diajarkan kepada anak-anak mereka dan mereka bisa berinteraksi secara langsung ke pakar-pakarnya kayak misalnya ustazah di majelis pengajian tersebut, di tempat pengajian tersebut. Nah, di sini Megawati menyarankan ibu-ibu agar lebih banyak waktunya untuk keluarga, kayak gitu. Jadi gimana nih maksudnya? Kalau saya sih agak kurang setuju, karena jarang-jarang ibu-ibu mau ikuti pengajian rutin. Ada banyak, sebenarnya saya nggak tahu. Tapi kayaknya lebih banyak seneng ke mall sama aerobik kan. Jadi gitulah gitu. Tapi malah ini bagus kok katanya. Tapi nggak tahu ya kenapa Ibu Megawati ini malah menyarankan lebih banyak waktu ke anak-anak mereka katanya. Karena saya lebih banyak waktu ke anak-anak mereka daripada yang mereka pengajian, ya kan? Gimana menurut kalian, khususnya ibu-ibu? Maaf ya Bu ya, beribu maaf banget ya Bu. Mungkin pengajian yang Ibu ikut itu pengajian zaman dulu atau zaman kapan yang ketika Ibu berangkat pengajian itu Ibu nggak menemukan suatu manfaat gitu loh Bu. Mungkin loh Bu ya. Maaf, beribu maaf ya Bu ya. Dan kalau yang saya tahu ya Bu, pengajian-pengajian zaman sekarang ya Bu ya, itu terutama untuk ibu-ibu yang nggak lagi kerja atau yang ngurus rumah tangganya itu udah selesai, itu kan berangkat pengajian tuh enak banget loh Bu. Sekalian ikut istirahat, sekalian nanti kalau ada jatah snacknya, ada jatah makannya kan lumayan loh Bu itu loh Bu. Maaf, beribu maaf ya Bu ya. Bagi orang-orang tertentu itu berangkat pengajian dan dapat 1 kali jatah makan itu udah lumayan banget loh Bu itu Bu. Maaf ya Bu ya, beribu maaf banget ya Bu ya. Kalau ibu itu kan orang-orang yang bisa dibilang udah kelebihan rezeki gitu ya Bu ya. Udah nggak mikir makan, udah nggak mikir duit gitu ya Bu ya. Tapi untuk ibu-ibu yang lain itu kan bisa jadi memang benar-benar butuh berangkat pengajian yang selain untuk menambah pengetahuan, untuk menambah keilmuan agamanya, ya juga untuk mendapatkan itu tadi Bu, berkat itu Bu, untuk mendapatkan makan itu Bu. Maaf ya Bu ya, beribu maaf ya Bu ya. Jadi Ibu jangan kayak gitulah. Kalau Ibu sempat, justru Ibu malah sekarang ini berangkat pengajian, karena kan kita sama-sama nggak tahu ya Bu ya, umur kita sampai kapan gitu ya Bu ya. Maaf ya Bu ya, maaf ya.
buat organisasi yang kemarin demo di ceramahnya Ustadz Hanan ya. Ini nggak di demo juga ini? Hah? Nggak berani atau isi amplopnya cukup? Luar biasa. Makanya bro, banyak-banyak minum tolak angin ya, supaya nggak masuk angin bro. Untuk si ibunya, kapan bu ada agenda pengajian Yasin di rumah ibu sekalian pembacaan tahlilan? Sampai daulat tuh ah. Kenapa ibu-ibu sekarang suka banget pengajian? Dari pengajian, beliau-beliau itu bisa belajar soal ilmu parenting. Ini penting banget nih buat ketahanan keluarga. Gimana mengelola emosi anak, gimana ngelatih etika, dan lain-lain. Kalau ibunya jago parenting, maka anaknya bakal jadi anak yang kuat secara fisik, mental, dan intelektual. Kedua, dari pengajian, ibu-ibu juga dapat ilmu soal ngatur suplai makanan dan gizi keluarga. Kalau anaknya mau sehat dan punya tumbuh kembang yang baik, perlu banget nih belajar ilmu ini. Ketiga, dari pengajian, ibu-ibu juga bisa memperkuat pemahamannya soal akidah dan nilai-nilai kebangsaan. Selain itu, pengajian jadi media silaturahmi, bertukar pikiran, bahkan bisa jadi mendatangkan rezeki dari budaya yang laris sih khas emak-emak kalau datang kajian. Nah, yang kayak gini sulit ditemukan di pidato ketua partai pas hari ulang tahun partainya. Jadi kayaknya lebih worth it sih kalau emak-emak itu lebih banyak spend time buat dengerin kajian daripada pidato ketua partai. Gitu, semangat ya Bu! Kalau saya menjadi bagian dari orang lingkar dalam Ibu Megawati Soekarno Putri, maka niscaya akan selalu ingatkan beliau agar tidak bersikap atau membuat pernyataan yang menimbulkan reaksi agak negatif dari komunitas muslim di Indonesia. Dulu memang beberapa kali saya ketemu Ibu Megawati, saya kira orangnya baik sekali. Tapi belakangan saya membaca pernyataan beliau sedikit kurang bersahabat dengan isu-isu Islam, dengan aktivitas masyarakat Islam di Indonesia. Terakhir, ini ada pernyataan beliau ini agak mengejutkan juga bagi saya, menyatakan bahwa ya kira-kira heran lah atau mempertanyakan mengapa banyak ibu-ibu yang giat pengajian. Juga mempertanyakan apakah pada saat kegiatan pengajian itu, karena sibuknya kegiatan pengajian itu, tidak menterantarkan anak-anak. Memang peduli Ibu Megawati terhadap anak-anak di satu sisi, tapi di pihak lain beliau Ibu Megawati yang tercinta ini, yang terhormat, yang mulia itu nampaknya kurang menyadari bahwa pengajian itu adalah bagian dari kegiatan siraman rohani, mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari orang-orang yang sadar akan pentingnya relasi kita, jiwa kita ditanami secara subur, disirami dengan berbagai upaya untuk menjadikan diri kita sebagai beriman bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kegiatan pengajian itu sebetulnya bagian dari satu tradisi yang boleh dikatakan harusnya wajib untuk umat Islam di Indonesia. Apalagi kalangan ibu. Ingat Bu, ibu-ibu itu, kaum perempuan, ibu rumah tangga adalah peletak fondasi dasar untuk moral agama bagi anak-anak. Jadi sebenarnya merupakan peletak fondasi utama moralitas bangsa. Karena moralitas bangsa yang baik harus berdasarkan nilai-nilai religi, nilai-nilai agama, dan itu pertama kali ditanamkan di dalam rumah tangga. Nah, siapa yang bertanggung jawab pertama dalam rumah tangga? Laki-laki, kaum bapak, sibuk mencari nafkah. Sang ibu yang melahirkanlah yang meletakkan fondasi dasar itu untuk anak-anak yang dilahirkannya. Nah, ketika mereka merasa perlu menambah ilmu agama, ilmu Islam, siraman rohani, sebenarnya pada saat yang sama
menjadikan dirinya itu lebih kuat lagi melakukan penyadaran, pembinaan untuk anak-anaknya, untuk generasi bangsa ini. Jadi mereka pengajian itu pertama kewajiban moral, tuntutan jiwa Islamis. Yang kedua adalah penyadaran dan sekaligus siraman rohani untuk jiwa Islami yang tetap subur. Yang ketiga, bekal untuk mendidik anak-anak. Nah, kalau mereka dilarang, dalam tanda kutip, diajak untuk menata, membina rumah tangga tanpa perlu ada pengajian, itu artinya mengosongkan roh rumah tangga, mengosongkan rumah tangga itu dari roh Islami, menjadikan anak-anak juga tidak terbina secara Islami, tidak terbina dengan nilai-nilai agama. Berikutnya perlu dicatat, jangan sampai pernyataan seorang ibu ketua umum partai politik yang sangat berpengaruh di Indonesia, berkuasa di Indonesia ini, dijadikan dasar oleh para pengambil kebijakan untuk kemudian melarang, bahkan bukan mustahil akan menjadikan kelompok-kelompok pengajian ini akan dianggap sebagai benih-benih tumbuhnya terorisme. Nah, ini kan berbahaya. Jadi sekali lagi saya senang dengan Ibu Megawati, tapi pada saat tertentu harusnya diingatkan untuk bersahabatlah dengan Islam, dengan masyarakat Islam, apalagi ibu-ibu yang sedang atau giat melakukan pengajian. Mari kita saling mengajak untuk husnul khotimah, karena di dunia ini kita hanya sementara. Gitu ya Bu, teman-teman semua.